Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Good morning student. How are you today? I hope you all happy and healthy. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 4 dan 5, yaitu membahas tentang Kapten Patimura dan Ki Hajar Dewantara. Kita awali dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang perjuangan Kapten Patimura. Kapten Patimura yaitu pahlawan yang berasal dari Maluku. Beliau dilahirkan pada tahun 1783 dan meninggal pada 16 Desember 1817. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Durstet di Saparua. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan jadi berbalik, Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya, Patimura tertangkap oleh Belanda dan Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Nah, anak-anak, setelah kita membaca tentang teks Kapten Patimura tadi dan perjuangannya, marilah kita mencoba untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, hal positif apa yang bisa dicontoh dari Patimura? Yaitu berani, gigih, berjuang melawan kekejaman Belanda, cinta tanah air, dan rela berkorban meskipun nyawa menjadi taruhannya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana perjuangan yang dilakukan Patimura? Patimura memimpin rakyat Saparua melawan penjajah, menggalang persatuan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja Bali, Sulawesi, dan Jawa. Dan apa dampak dari perjuangan Patimura? Supaya kekayaan alam Indonesia yang berupa rempah-rempah tidak dikuasai oleh penjajah. Sedangkan apa alasan perjuangan Patimura? Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Itulah yang menyebabkan perjuangan Patimura. Nah, anak-anak, apakah sikap Patimura mencerminkan kerja keras? Tentu saja iya. Patimura berjuang sekuat tenaga mengusir penjajah Belanda. Dan apakah sikap Patimura mencerminkan nilai sila kelima Pancasila? Tentu saja iya, karena mau bekerja keras, mengakui kedaulatan bangsa sendiri, dan menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Selanjutnya adalah sikap baik apa yang bisa kita contoh dari Kapten Patimura dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama adalah sikap kerja keras. Sedangkan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang siswa harus rajin belajar untuk mencapai cita-cita. Yang kedua, sikap dari Patimura adalah mengakui kedaulatan bangsa lain. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Menghargai kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia. Sedangkan sikap yang ketiga yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita adalah bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mengenal lebih dekat pahlawan Indonesia yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Siapakah beliau? Nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau menamatkan sekolah dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikannya di Stovia. Untuk Indonesia, kemampuannya berbahasa Belanda digunakan untuk menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda.
Dan pada tanggal 3 Juli 1922, beliau mendirikan perguruan taman siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu tujuan mencapai kemerdekaan bangsa. Jasa Ki Hajar Dewantara sangatlah besar dalam dunia pendidikan. Beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional dan setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita menjawab pertanyaan seputar Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia? Tentu saja memberikan dasar pendidikan di Indonesia. Tut Uri Handayani, ing madyo mangun karsa, ing ngarso sung tulodo. Yang kedua, mengapa Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan? Karena mendirikan taman siswa yang menekankan pendidikan rasa kebangsaan untuk mencintai bangsa dan tanah air. Sikap yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara adalah sikap kepahlawanan, rela berkorban, cinta tanah air, selalu mengedepankan kepentingan bersama, jiwa persatuan kesatuan, semangat nasionalisme yang tinggi. Dapatkah kamu membayangkan apa yang akan terjadi dengan Indonesia jika tidak ada Ki Hajar Dewantara? Mungkin pendidikan di negara kita tidak seperti yang ada saat ini. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tentunya kita sebagai rakyat Indonesia terus meneladani perjuangan para pahlawan yang mendahului kita. Dengan cara apa? Yaitu rajin belajar, bekerja keras, pantang menyerah, mengamalkan nilai-nilai Pancasila tentunya ya. Dan jangan lupa setelah kalian menonton video ini, kalian bisa tulis nama dan kelas di kolom komentar. Pesan Ustazah, don't forget to pray on time, don't forget to read Holy Quran, don't forget to obey your parent, don't forget to study hard, and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.